bukan di sini saja tempat kita berpersoalan. Jadi jangan tuding-tuding para nabas. Kalau menurut saya, saya mengatakan nggak sah. Ini pendapat saya. Menjadi pertanyaan saya, Ibtu Rudiana masih aktif nggak? Kalau aktif berarti dia harus mengikuti aturan main di kepolisian. Di kepolisian itu ada namanya Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berarti dia harus izin daripada atasannya kalau meminta bantuan hukum dari luar. Dia minta bantuan hukumnya ke satuannya. Itu loh. Seharusnya begitu menurut perkap dari Kapolri ini. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya, si Ibtu Rudiana itu menunjuk kuasa hukumnya Elsa Sharif sama si Fitrah Ramadhani ya? Itu udah izin dari atasnya belum? Kalau belum menurut saya nggak sah. Ini menurut saya, kita kan berbicara hukum itu berdasarkan peraturan. Ya peraturan ya peraturan di undang-undang nomor peraturan perkap nomor 2 tahun 2017 ada aturan cara mengajukan bantuan hukum. Itu pandang saya. Untuk Bunda Neti sendiri. Begini, saya luar biasa malam ini bertemu dengan sosok Adinda Marwan. Saya udah kenal lama dengan beliau. Waktu beliau masih tugas di TNI, kita sama-sama membela Kiflan Zen, ya. Dan dalam hal ini, beliau ini mungkin setelah kita lihat hari ini mungkin tempatnya yang diberikan Allah yang terbaik mungkin di pengacara. Dia mengundurkan diri loh dari TNI. Karena ikut pilkada. Karena ikut pilkada. Pendapat hukumnya berbeda dengan saya. Perbedaan ini tidak menjadi kita harus berdebat dan bertentangan. Kita tidak akan bermusuhan. Kita punya pemikiran dan pendapat. Dia menganalisa di dalam proses yang benar. Itu dia buka loh perkap. Nah, saya juga ada peraturannya. Dengan hal ini, bagi saya sah saja. Contoh, tidak terlepas Ibtu Rudiana ini adalah pribadi seorang Rudiana. Jangan ya, Rudiana ya, pribadi. Hak yang dimilikinya. Secara institusi, dia harus berada pada porsi propam. Ya, ada struktur yang lain yang harus dijalani. Sekarang dia diterima, kan ada laporan polisi ya, diterima laporan itu karena pribadinya. Tidak ada yang kebal hukum. Jangankan Ibtu Rudiana, Jokowi aja dilaporin, ya kan? Nah, ini melekat pribadi loh. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan bahwa sah saja ada yang tertuang juga di pasal 13, ya. Saya juga tidak mengurai, sudah disampaikan oleh ada beberapa statement yang terjadi beberapa waktu lalu. Jadi secara saya tidak bisa mengutip terlalu banyak, yang bagi setiap orang berhak untuk minta perlindungan hukum secara diri sendiri, karena hukum itu tegak pada diri masing-masing, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh diri masing-masing. Nah, kami, dia institusi TNI, saya masyarakat atau penegak hukum, ya. Waktu itu kita sama-sama bela Pak Kiflan loh. Nah, di mana saya melaporkan Pak Kiflan sebagai klien, melaporkan Jalaluddin saat itu, melapor balik atas laporan dia, karena Jalaluddin ini adalah fiktif. Akhirnya saya cabut demi keamanan negara, demi hal-hal yang lain, saya cabut laporan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, satu, tentang Ibtu Rudiana, dia juga manusia biasa, yang tak luput dari salah dan tak luput dari dosa. Namun, dia harus disampaikan seperti apa. Jadi dalam hal ini, saya merasa pendapat Adinda ini benar,
Dan saya juga merasa pendapat kita juga benar. Kenapa? Mari kita melakukan perbedaan itu dengan menggunakan akal sehat sehingga kepastian hukum itu ada. Tanpa ada perbedaan, tidak ada warna, tidak ada yang bisa kita urai terang benderang. Kalau lurus saja untuk apa kita gunakan membuka fakta, membuka takdir dalam persoalan ini. Nah, bagi saya seperti itu. Tentang somasi yang dilakukan, jelas kita punya kapasitas masing-masing dong. Nah, ini ada unsur politik kepada Deddy Mulyadi, ya, yang tidak kapasitasnya. Kalau seandainya dia melakukan itu sebagai James Bond, boleh, tapi jangan dia melebihi dari penegak hukum yang publikasi seperti pansos di medsos, ya. Kalau dia memang sebelum ada pembuktian fakta yang jelas, jangan dipublikasi dulu sehingga membuat rancu, ya kan? Nah, ini kami berdua sebenarnya dari ketum yang sama, yaitu Pak Otto Hasibuan. Walaupun kita berbeda pandangan. Saya juga kepada Pak Otto yang saya hormati, dia akan membela 7 tadi, saya hormati. Tapi untuk PK sah saja. Pak Otto sendiri menyampaikan kepada kita bahwa PK Tommy Soeharto, ya, itu hanya mengurangi hukuman, tidak untuk membebaskan. Jadi tolong jangan arogansi dulu gitu. Tentang Dedek pasang badan, ya. Apakah omongan Dedek tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pribadinya saja atau ada pembuktian lain? Sekarang saya mengaku saya salah. Atau saya mengaku saya tidak salah. Dapatkah dibuktikan dengan dokumen? Itu ada unsurnya. Kita lihat prosedur hukum, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Boleh kita berdebat, tapi jangan arogansi dan menimbulkan pertikaian. Seperti itu. Para Nabas, kamu luar biasa. Jadi jangan bawa-bawa nama saya. Saya ini tai lalat dari lahir, jangan kau bilang tompel. Saya memang nenek-nenek, saya pantaran mak kau, Farhan. Jadi dalam hal ini saya tidak mau konflik karena saya selalu mengamati politik ini. Ini sudah termasuk politik dalam hukum. Karena hukum lahir dari sebuah politik dan hukum juga bisa dipolitisir saat ini. Jadi tolong kita harus pelan-pelan mentelaah, hati-hati memaknai. Untuk itu kita hormati proses hukum berjalan, kita hormati pendapat masing-masing. Karena itu kapasitas dan potensi kita. Itu mungkin dari saya, ada tambahan dari Adinda. Satu Bang. Bang, ini kan Bunda Neti juga tadi sudah bilang bahwa ini kasus. Tapi kan dari sisi hukum, Abang sebagai praktisi hukum melihat kasus ini harus dominannya kemana sih Bang? Peggy oke, alhamdulillah sudah dibahas. Dan sekarang pun juga ada laporan dari saksi-saksi sudah mulai keluar Bang, bahwa dia merasa terkanglah atau apapun. Tapi Abang sebagai praktisi hukum kedua orang ini, ya kan? Topik awalnya apa sih Bang, benang merah yang harus benar-benar ditimbulkan atau yang disuarakan Bang? Ya. Gimana Bang? Saya menanggapi ya. Iya. Ini kan Peggy Setiawan itu udah bebas. Oke. 8 orang itu harus bebas juga. Menurut pendapat saya mereka tidak bersalah. Makanya sekarang kan lagi melakukan upaya hukum PK karena ini telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada jalan lain kecuali PK. Dan saya yakin insya Allah ini PK itu bebas. Memang pembunuhnya menurut analisa saya bukan mereka. Tapi kan bicara pembunuhan Abang dan statement Abang, Ya. kan ada pembunuhan pertama yang harus dibongkar Bang. Abang sebagai mengikuti alur cerita ini Bang, gimana Bang gitu loh? Karena orang bergiring opini nih pada hidup yang PG, tapi topik utama yang benang merah yang pembunuh ini gimana Bang gitu loh? Ya, makanya dibentuk oleh Presiden tim pencari fakta yang independen. Pada dasarnya saya siap untuk jadi anggota itu kalau ditunjuk. Kita akan mencari. Kebetulan saya bilang, saya terus terang dari TNI itu, kami itu punya adalah Babinsa. Babinsa itu aja tahu semua informasi-informasi. Dan intelijen kami kan ada itu dari Kodim, dari Korem. Ya ini maksudnya kan tim pencari fakta, dilibatkan mereka itu mencari informasi sebenarnya apa terjadi, gitu loh. Makanya kemarin ada salah satu praktisi hadir Bang, jangan fokus sama Peggy yang sudah bebas, jangan fokus sama yang sudah di penjara juga, harus fokus sama yang
dua orang, Orang yang meninggal. aktif, Bang, gitu loh. Yang tersangka utamanya kan belum. Nah, itu Ya. yang difokus para komentarin, Bang. Abang gimana Ya. pendapatnya, Abang? Ya makanya saya bilang tadi harus dibentuk tim pencari fakta. Itu salah satu jalan solusi. Dan Rudiana itu harus sungguh-sungguh diperiksa. Harus sungguh-sungguh diperiksa. Kuncinya juga ada di Ibtu Rudiana. Untuk Bunda Neti sendiri gimana nih mengomentari itu? Kalau dari saya ya, untuk Ibtu Rudiana, saya rasa nih kasus ini berat ya, tapi tidak seberat kasus Sambo loh. Hah? Parah lagi kasus Sambo. Bisa terungkap, terurai dengan baik. Nah, ini pasti akan terurai. Tapi kan ini indikasinya banyak. Dan unsur-unsur, kalau saya syarat dengan politik ini, ya maaf ya. Dan satu lagi saya sampaikan di sini, kalau untuk bebas tidak mungkin. Ada PN, PT, dan Mahkamah Agung sudah inkrah berkekuatan hukum yang tetap, sudah melalui prosedur, dan ini kita tidak menganggap apakah yang lalu itu peradilan sesat. Satu. Yang kedua, mungkin ada yang salah. Kesalahannya mungkin bertindak tanpa ada surat dari atasan atau legal standingnya mungkin. Tapi untuk mereka ini adalah pelaku, indikasinya saya percaya kuat mereka adalah pelakunya. Ya, kenapa? Mereka di BAP masing-masing. Yang ini bilang dia memukul, yang ini bilang dia memperkosa, yang ini bilang dia tidak memperkosa, dia cuma buka celana, yang ini bilang begini, yang ini bilang kami nggak memukul, yang ini bilang pakai balok, ini pakai bata. Semua sudah melakukan statement itu. Satu lagi fakta yang harus kita pelajari agar hukum tidak tertangkangi, ya. Satu, apa? Ketika dia gerasi, dia membuat surat pernyataan, dia bersalah dan bermohon maaf dan mengakui kesalahannya. Itu, nah, kalau hari ini kita berbicara A, besok berbicara B, kita bisa menjadikan mereka itu adalah dua kepribadian, bukan playing fiktif. Dua kepribadian itu bisa saja mereka bolak-balik. Dua kepribadian ini kan bisa. Kenapa? Karena stres, karena tertekan, bisa saja. Jadi hari ini dia melihat, oh Peggy jadi artis, si Dedek juga timbul jadi artis. Tidak juga begitu. Kenapa hari ini Dedek seperti itu? Apakah kebohongan Dedek yang hari ini atau yang dulu? Nah, dia mengungkap fakta itu, dia sendiri loh. Siapa yang mendukung kata-kata dia? Nggak bisa. Pengakuan itu harus ada pembuktian dan harus ada diiringi dengan fakta yang lain yang mendukung. Jadi kita minta juga kepada seluruh pihak, tolong bersabar kepada siapapun penegak hukum yang kita sama-sama bermitra, baik polisi, baik hakim dan jaksa maupun pengacara, sesama rekan saya sepengacara, saling menghormati perbedaan dong. Jangan membuat rancu hari ini. Nih saya nih berbeda nih dengan bapak ini. Nah, kemarin saya mau ketemu sama seseorang, takut dia. Karena kami berlainan, saya takut dia. Enggak begitu, bapak ini luar biasa, dia nggak takut. Karena kami dulu bersahabat, udah kayak adik kakak, udah lama kami. Dan saya bangga hari ini, beliau punya tempat untuk kepintarannya. Ya, selama ini dia ada institusi. Ternyata saya bangga dengan beliau, karena beliau adalah hari ini adalah tokoh penegak hukum yang harus masuk pada catatan peristiwa hukum itu sendiri. Nah, sesuai dengan pasal Undang-Undang 28 Advokat, sesuai dengan nomor 5 ayat 5 menyatakan kita adalah sama bermitra, polisi, jaksa, hakim, pengacara. Tolong itu saling dihormati. Jika kalian semua ingin menggugat Ibtu Rudiana, penyidik, silahkan. Tapi bukan saya menjilat Polri. Karena polisi ini harus dihormati. Sepakat ya Dinda? Di luar negeri namanya polis. Ya, di Malaysia polis sendirian berhak. Di Amerika polis, ya kan? Di sini polisi. Nah, itu adalah untuk melindungi, mengayomi, dan apa satu lagi? Mengayomi, melindungi, menegakkan hukum.
mengayomi, melindungi, Tribrata. Nah, artinya mengayomi, melindungi, dan apa tadi ya, lupa ya, maklumlah faktor U ya. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan di forum ini, ayo kita cari masing-masing dengan pendapat hukum, saling menghormati. Jangan kita berseteru. Hari ini kita berlawanan, suatu saat kita bisa bersama dalam proses hukum yang lain. Ya, bukan di sini saja tempat kita berpersoalan. Jadi jangan tuding-tuding, para nabas, saya nggak level sama kamu, kamu levelnya mama saya, mama kamu levelnya saya ya. Nah, untuk itu saya terus terang di sini menyampaikan, ayo kita boleh berbeda, tapi tetap menghargai masing-masing dalam kapasitas kita. Di sini sekali lagi saya sampaikan kepada semua pihak, boleh apapun yang kalian lakukan, saya menghormati, sedangkan netizen juga kita hormati, ya, apalagi semuanya. Karena saya juga tidak mengganggu orang, tidak mau berurusan dengan pribadi. Saya hadir di sini sebagai praktisi hukum, ya, bukan sebagai siapa-siapa. Boleh dong saya mengamati, karena ini sudah banyak yang terjun. Bahkan Mahfud MD sudah terjun loh Adinda. Semua penegak hukum sudah terjun, sudah mengeluarkan pendapat-pendapat. Dan ini mari sama berjuang. Kalau memang harus mereka dibebaskan, inilah hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi di dunia persilatan ini. Nah, kalau memang PK-nya diterima dan kalau PK-nya ditolak, ayo kita sama-sama move on, sama-sama mencari kebenaran untuk tidak berpolemik. Ya, mungkin itu sekali lagi saya apresiasi buat Adinda saya. Saya kaget dia selama ini adalah, kalau dia terus dia bisa jadi kolonel, tapi dia mundur karena pilkada. Dia ambil sesuai dengan ilmunya. Hari ini dia membuktikan ilmunya sesuai dengan statementnya tadi. Dia akan tetap membuktikan bahwa yang 8 tidak bersalah. Jadi kita harus mencari kunci satu. Peggy dibunuh bukan tabrakan. Tapi siapakah pembunuh Peggy? Apakah peradilan sesat? Eki dan Vina, ya maaf, apakah peradilan selama ini peradilan sesat? Atau hari ini yang terekayasa? Atau yang dulu yang terekayasa? Kita lihat proses hukum. Terima kasih. Satu kata buat abang, kata keadilan sebagai penegak hukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Siap. Untuk Ibu Neti, kata keadilan, 2 kata. Biar langit runtuh. Penegakan hukum dan kebenaran harus ditegakkan untuk pencari keadilan.